Pas gue keluar tenda ngebenerin trekking pole, gue celingak-celing kan, gue ngeliat, loh itu apa? Di situ ada 2 kereta kencana, 1, 2, yang sebelah kiri yang cowoknya, yang sebelah kanan yang cewek, gitu kan? Gue makin aneh, lah ini apa? Gue lihat kan, loh kok ada kayak ginian, kayak ada delman gitu kan, kereta kencana. Alhamdulillahnya kamu mau buat berpikir positif gitu kan. Kalau emang kamu percaya sama yang kayak gitu, mungkin kamu udah hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Nah teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi saya tidak akan membawakan sebuah cerita, dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis saat pendakian gunung. Nah di samping saya sudah ada narasumber dari Kota Bogor, kabupaten kali bang ya? Kabupaten Bogor. Oke Bang Fahri. Waduh Bang. Gimana bang kabarnya bang? Aman, sehat. Sehat bang ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih bang. Ya Kan? Siap, jadi teman-teman semua nih ya, Bang Fahri ini berasal dari Kabupaten Bogor bang ya? Iya Bogor. Tempatnya di situ pokoknya gitu kan, nanti teman-teman semua pada ke rumahnya Bang Fahri gitu. boleh. Boleh main-main kali bang ya, boleh, misalkan mau ke Gede atau ke mana gitu kan, lebih tepatnya di mana bang? Di Lewiliang. Berarti jalur ke Salak lah. Salak lah. Misalkan nggak masalah, misalkan dari turun Gede pengen istirahat dulu, kalau Lewiliang dulu nggak masalah gitu kan. Siap, dijamu. jamu mau jamu kencur, kunyit gitu kan bang. Boleh. Oke bang, kalau boleh tahu nih bang, ini kan segmennya Kisah Mistis Pendaki ya kan. Nah tapi saat video ini atau pada video kali ini abang akan menceritakan pengalamannya saat di mana tuh bang? Bisa dibilang bukit, bisa dibilang camping ground ya. Ya, itu di daerah kaki Gunung Salak. Kaki Gunung Salak. Tepatnya di mana bang? Di Curug Ciampea. Curug Ciampea. Oke, itu kalau boleh tahu tahun berapa sih bang? Tahun ini. Iya, tahun ini. Masih ingat bulannya nggak? Bulan Juli. Oh Juli, baru berapa bulan? Maksudnya belum sampai setahunan gitu ya? Iya. Berarti masih hangat banget tuh. Dan ini belum diceritakan? Belum. Wow, oke. Nah bang, kalau boleh tahu tuh saat ke camping berarti ya? Iya. Camping itu berapa orang itu bang? Jadi waktu itu kita camping tuh 4 orang kita. Saya, si Rapi, Bedel, sama si Revan. Berempat kita. Dari kan, itu tuh? Dari yang semua tuh? Ya, ya pokoknya teman tongkrongan lah. Teman-teman main biasanya tuh ya gitu kan. Biasanya ada yang teman kenal dari IG gitu kan. Tapi ini teman main tuh? Teman main semua. Oh berarti kalau naik gunung sama Dede orang juga gitu ya? Sama Dede orang juga. Berarti kalau Juli lagi musim hujan apa belum ya? Udah musim hujan. Musim hujan ya? Oke, lagi nggak jelasnya tuh maksudnya dalam artian kadang panas, kadang hujan gede berhari-hari gitu kan. Nah kalau boleh tahu lagi bang, inti cerita itu ngalamin kejadian apa itu bang? Ngelihat rombongan kayak rombongan kerajaan gitu, kayak pakaiannya aneh gitu kan, kayak pakaian zaman dulu, celana kayak 3/4 gitu kan, celana 3/4, nggak pakai baju, ya laki-laki. Rombongan tuh yang banyaknya laki-laki, dan ada satu delman itu kayak kereta kencana bisa dibilang ya. Satu delman yang ngendarain itu cowok, satu lagi cewek gitu kan. Di duanya, nah, ada 2 tuh dia kan. Jadi dia bentuknya mengerucut. Oh, delmannya? Si rombongannya. Oh, oke. Ya gitu. Paham, jadi kan paham. kalau kita jalan mau ke curugnya kan ada kayak gapura gitu kan. Jadi dia si kereta kencananya di pas gapuranya itu. Jadi rombongannya mengerucut gini di belakang. Oh jadi kayak yang depan ini kayak satu doang, terus belakangnya tuh ngelebar gini ya? Iya betul. Oke, dan tadi penasaran juga sih, yang mengendarai itu kan cowok-cowok ya kan? Terus ada satu cewek nih. Satu cewek. Berarti kan satu cewek ini kan kayak duduknya ya? Nah ya, duduk di atas kayak kereta kencananya gitu loh. Jadi cuman buat kayak kereta kencana buat 1 orang doang.
Oh, oke, kebayang sih, kebayang. Oke, mungkin teman-teman semua penasaran nih Bang. Mungkin kita langsung mulai aja kali Bang cerita Bang. Tapi tahan dulu nih Bang, ya kan? Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Ya, jadi itu gue masih inget tanggal 19 Juli 2022 ya, tahun sekarang. Gue punya libur cuman kayak 2 hari kan. Jadi gue mutusin kayak buat ya udah kalau buat naik gunungan gue harus kayak buat ngambil cuti 1 minggu gitu kan. Ini ya udah kita nge-camcer aja gitu kan ya. Kita camcer. Gue, Rapi, Bedel, Repan, gue berempat waktu itu kan. Terus ya udah kita sepakat buat ke Curug Ciampea. Kita sepakat buat ke Curug Ciampea, ya udah semua sepakat gitu kan. Harinya udah ditentuin, ya udah kita berangkat kan. Kita singkat cerita kita packing udah beres semua. Tinggal satu lagi nih nunggu temen gue si Bedel. Kan posisinya itu hujan kan. Posisi hujan. Gue WhatsApp Bedel kan. Del masih di mana gitu kan. Terus bentar hujan. Pakai jas hujan aja, buruan ke rumah gue karena itu udah ngaret kan jamnya kan. Yang tadinya gue berangkat aturan jam 12, ini jadi berangkat jam 3 sore. Oh. Jadi karena hujan kan. Karena ketahan hujan jadi kita berangkat jam 3 sore. Setelah itu Bedel datang tuh hujan-hujanan kan ke rumah. Sedangkan packing udah beres, udah rapih, kita tinggal berangkat. Bedel datang. Ya udahlah, gimana nih mau berangkat apa gimana? Mau nunggu hujan beres? Kata si Rapi gitu kan. Terus kata saya, ya udah langsung aja gitu kan. Soalnya kan ini hujannya udah reda gitu kan, udah agak reda. Ya udah kita gas aja kan. Tuh di jalan masih hujan gerimis gitu kan. Konvoy berarti. Konvoy itu motor, dua orang kan. 2 orang. Karena kan nggak terlalu jauh juga dari rumah kan, cuma 40 menitan gitu, sampai ke tempat base camp ya kan. Singkat cerita sampailah ke base camp kan. Kita parkirin motor, kita ke tempat simaksinya tuh kan, registrasi. Nggak ada orang, nggak ada si abangnya kan, nggak ada yang jaganya. Terus gua sama Rapi bilang gini, Pi kok nggak ada orang ini, si abangnya kemana ya? Terus kata Rapi, mungkin nanti ada lagi pulang dulu kan, lagi makan sore atau gimana kan. Ya udah kita tunggu aja. Gue nunggu tuh sekitar ya ada kali 1 jam gitu kan. Lumayan lah. Jam. Gue sama Rapi diskusi lagi nih, gimana nih udah nunggu 1 jam belum datang kan. Terus udah gitu, ya udah mending kita ke bukit sebelah aja gitu kan. Karena takutnya yang di sini tutup. Gue berprasangka waktu itu tutup, tempat itu tuh kan. Ya udah mungkin kita ke bukit sebelah aja. Ya udah, gue baru mau ke parkiran kan, ngambil motor, datang si abangnya kan, datang. Terus, oh Mang dari mana? Dari tadi di sini gitu kan. Oh pulang dulu tadi. Oh ya udah. Berapa orang naik katanya? 4 orang. Oh ya udah. Dituliskan tuh registrasi biasalah. Gue nanya kan ke si abangnya, Bang di atas ada orang? Nggak ada, kosong katanya gitu kan. Kosong. Oh kosong, ya udah nggak apa-apa. Tadi ada juga turun 4 orang siang. Oh ya udah nggak apa-apa. Enak sepi gitu kan. Karena kan kalau ramai kan terlalu bising atau gimana lah ya, nggak enak aja gitu ya. Itu kita sampai situ sore. Otomatis kan udah mau masuk waktu maghrib kan. Kita ya udahlah, kita sepakat buat nungguin azan maghrib dulu kan. Terus azan maghrib beres. Gimana nih mau jalan? Sedangkan itu masih hujan ya lumayan deras lah. Ya udah jalan aja kita pelan-pelan. Kan jadi parkirannya di atas nih ya. Kita kalau mau nge-trek turun kan ke bawah. Tiba-tiba itu nggak tahu dari mana munculnya ada kakek-kakek, rambutnya kayak setengah gondrong segini lah, jenggotan dia. Dia nanya gini kan, pakai bahasa Sunda dia nanyanya, "Are kamarana?" katanya gitu kan. Yang artinya mau pada kemana gitu kan. Terus saya jawab kan, mau ke atas. Oh ya udah katanya. Yakin? Dia nanya gitu. Gue sempet gimana ya? Kok nanya yakin gitu kan? Terus kata si kakeknya, ya udah kalau mau ke atas hati-hati katanya. Ya udahlah nggak apa-apa lah. Ya udah iya kek, udah kan jalan. Jadi posisinya Rapi di depan, si Bedel, si Repan, baru saya gitu kan. Kita jalan pelan-pelan. Itu gua ke situ tuh nggak
nggak sekali dua kali maksudnya gitu kan, udah sering gue ke situ. Gue jalan itu tuh kita nge-trek ya sekitar jam 6 lewat lah, habis maghrib lah ya. Itu hujan masih deras tuh hujan. Nggak lama kayak ada warung gitu kan. Gue sempet nanya ke temen, soalnya temen gue si Abdal sama si Repan ini baru camping. Ya baru ikut kayak gitulah kayak camping. Gitu ya, oke. Gue nanya ke mereka gimana, masih kuat gak? Ya udah lanjut katanya. Gue berhenti nggak ada 10 menit itu, 5 menit lah itu. Cuma buat nanya ke si Abdal sama si Repan gitu kan. Ya udah lanjut, kita ya udah lanjutkan. Terus selama perjalanan tuh si Rapi yang paling depan, dia selalu ngomong gini, "J, kok jalannya ini beda ya?" gitu kan. Beda gimana? Perasaan ada tanjakan. Ah enggak, gue masih positive thinking kan. Mungkin karena malam gitu kan, padahal gue ke situ malam nggak cuma sekali dua kali gitu kan. Mungkin malam nggak apa-apa, udah lanjut aja, kan. Jadi si Repan tuh bawa carrier gue, dia kayak pengen ngerasain bawa carrier katanya gitu kan. Jadi gue nggak bawa apa-apa gitu kan. Terus gue jalan, depan gue kan si Repan. Terus nggak lama Repan berhenti. "Kenapa, Pan?" Gue tanya kan. "Enggak, ini sakit," katanya, "punggungnya." "Oh, mungkin karena bawa carrier gue kali ya." "Ya udah sinilah gue bawa, lu bawa tas kecil aja nih." Ya udah kan dia bawa tas kecil, tadi gue gendong lagi tas gue kan. Udah singkat cerita kita jalan. Si Rapi ngomong lagi, "Jadi kok jalannya kayak yang beda ya?" Terus gue masih mikir positif. "Ah enggak, udah jalan aja, jangan ngomong terus, udah jalan." Nggak lama gue dari berhenti si Repan yang ganti tas, gue tuh kayak ngedengar suara langkah kaki di belakang. Gue kan paling belakang, otomatis gue paling denger dong. Kurang lebih kayak 4 orang lah. Nah gue seneng dong, ya kan, karena mengingat yang di base camp tuh kan katanya di atas nggak ada orang, terus cuma rombongan gue yang naik ke atas kan. Gue seneng nih, oh ada yang naik lagi gitu kan. Ada barengan. Ya ada barengan gitu kan. Gue berhenti dong, pengen ngeliat nih berapa orang nih yang naik gitu kan. Pas gue ngeliat, lah nggak ada orang. Padahal itu jelas banget langkah kakinya. Gue jalan lagi kan, ya udah gue nggak hiraukan, mungkin suara apa kali gitu ya, suara binatang gitu atau apa. Udah gue jalan lagi, gue di situ masih mikir positif kan. Kita sampai di kayak pohon-pohon bambu yang rapet gitu kan. Jadi cuma kayak trek tanah aja di tengahnya, pinggir-pinggirnya pohon bambu. Pas gue masuk pohon-pohon bambu, di ujung kiri gue kan kalau paling belakang gue otomatis suka celingak-celinguk gitu kan. Gue ngeliat kayak ada ya orang berdiri begini, dia nundukin kepalanya ke bawah sambil begini. Gue ngeliat itu langsung semerbak wangi bunga-bungaan itu. Oh, padahal di situ nggak ada bunga-bungaan sama sekali. Itu cuma pohon bambu itu ya. Udah gue nggak ngomong kan sama anak-anak, gue biarin aja, udah lanjut jalan-jalan. Tapi ngomong lagi, ini mah nggak gini jalurnya, ini kayaknya beda deh gitu kan. Ya udah jalan aja, udah jalan-jalan, jangan banyak ngomong gitu. Ya udah jalan kan. Singkat cerita gue sampai tempat campnya kan. Kan karena masih hujan kan, kita bangun flysheet dulu kan, kita pakai flysheet biar nggak kehujanan, kita keluarin dulu tenda gitu kan. Udah rapi, kita udah rapi-rapi, singkat cerita kan ya. Terus gue buka handphone jam 7:30. Yang normalnya kalau naik tuh cuma 30 menit. Oh, sedangkan itu ya kan gue berangkat tadi jam 6 lewat, hampir sejam lebih ya. Sejam lebih lah, 1,5 jam lah. Iya. Pas selama di trek tuh kan nggak terlalu jauh sama pemukiman warga. Otomatis kalau gue jalan 1,5 jam, otomatis gue di trek tuh masih ada azan isya dong. Itu nggak ngedengar sama sekali. Teman-teman gue pun nggak ngedengar adanya suara azan. Singkat cerita, kita balik lagi pas udah sampai camp ya. Tiba-tiba si Rapi nyeletuk, "Kita pindah aja deh tendanya, jangan di sini," katanya. "Di sana lebih enak." Terus gua nggak mau, gua kekeh gitu kan. "Udah di sini aja," gitu kan. "Lah kenapa emang?" "Oh di situ lebih enak." "Ya udah nggak apa-apa, di sini aja, gue pengen di sini." "Ya udah kalau lu pengen pindah aja gitu kan, angkat tendanya." "Gue mau di sini, gue udah males, pengen tidur gitu kan." "Ya udah gue mau pindah." Dia sambil angkatin pasaknya kan, sambil rapi-rapiin tendanya, dia mau diangkat. Terus akhirnya ya udahlah, gue ngalah di situ. Padahal gue pengen banget di tempat itu gitu kan, karena tempatnya enak lah gitu kan. Terus si Rapi ini kekeh pengen pindah. Ya udahlah, akhirnya gue ngalah kan, kita pindahin aja, kita gotong tendanya. Udah pindah tempat, ya udahlah, biasa kita ngobrol, makan ya kan, ngopi. Singkat cerita, udah jam 10 nih, mending kita tidur yuk, biar besok nggak terlalu siang bangunnya. Kita kan mau ke curugnya gitu kan, mau mandi di curugnya. Ya udah ya tidur tuh. Itu selama gue kemana-mana gitu kan, selama gue ya naik gunung mana-mana,
Pada saat itu doang gue tidur ngerasa gelisah gitu kan. Malam itu doang gue ngerasa gelisah. Kayak tidur nggak bisa, mau ngapa-ngapain nggak enak gitu kan. Gue bawa trekking pole kan, buat nyangga flysheet kan. Gak lama itu trekking pole jatuh, prak. Ya otomatis gue lihat dong, oh mungkin ada binatang atau angin lah gitu kan. Ya udahlah, gue bangunin lagi tuh, gue sangga lagi flysheetnya. Terus gue masuk tenda lagi kan, masuk tenda gue coba tidur kan. Gak lama ada suara lagi langkah kaki, cuman jumlahnya lebih banyak, ngelewatin atas tenda gue. Bruk 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 bruk. Kalau misalkan pendaki atau yang mau ngecamp lagi, dia otomatis sambil ngobrol lah gitu kan, sambil bercanda-bercanda. Ini nggak ada suara sama sekali, cuman ada suara langkah kaki. Itu pun langkah kakinya cepet banget. Bruk 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 bruk. Jadi kayak banyak juga ya, gitu ya? Ya, jumlahnya lebih banyak dari yang gue denger di sebelumnya, di belakang. Oh iya. Gak lama tuh jatuh lagi trekking pole, jatuh lagi nimpa ke kompor kan, ada suara kompor gitu kan. Ya otomatis gue bangun dong, gue sekalian pengen lihat yang baru datang gitu kan. Gue buka tenda, seret, gue keluar, gue bangunin kan, gue bangunin trekking pole, gue pasang lagi. Terus iseng nih gue lihat ke sekitar kan. Jadi ini tenda gue, ini arah yang mau ke curugnya. Jadi ini tenda gue, jadi mereka tuh jalannya lewat belakang tenda gue. Jadi tenda gue madep ke sana. Pas gue keluar tenda, ngebenerin trekking pole, gue celingak-celing kan, gue ngeliat, loh itu apa? Sosoknya sama kayak yang pas gue lihat di belakang yang dia begini. Sosoknya sama, pakai celana 3/4, nggak pakai baju, tapi jumlahnya lebih banyak. Tengah dari area camp abis sama rombongan mereka. Gue penasaran dong, ini apa ya? Kalau emang itu pendaki, mungkin sumber cahayanya dari kepala, kalau nggak dari tangan. Ini enggak, badan mereka mengeluarkan cahaya satu sama lain, jadi kelihatannya terang. Gue makin penasaran dong. Gue keluar dari area tenda nih, gue deketin. Oh, kok aneh ini ya? Itu rombongannya bener-bener padat. Jadi ini rombongan dia. Terus gue lihat lagi, gue lihat ke depan. Jadi kan mau pas masuk gapura tuh, pas masuk curugnya kan ada gapura gitu kan. Di situ ada 2 kereta kencana. 1, 2, yang sebelah kiri yang cowoknya, yang sebelah kanan yang cewek gitu kan. Gue makin aneh, lah ini apa? Gue lihat kan, loh kok ada kayak ginian, kayak ada delman gitu kan, kereta kencana. Gue makin penasaran kan, gue lebih ngedeket lagi nih kan. Gue liatin itu ceweknya, cakep banget, cantik banget, kayak dia tuh pandangannya pada lurus ke depan, sama si yang rombongan itu juga kan. Pandangan mereka kosong, tapi natap ke depan kan. Gue di situ masih belum sadar kalau itu kejadian janggal gitu kan. Ya masa di tempat kayak gitu ada kereta kencana, ada makhluk, ada sosok yang pakai pakaiannya kayak gitu. Pas gue ngeliat ke yang cowok, gue lebih tertarik. Kayak gue tuh pengen banget ngedeket sama dia. Terus aura dia kayak yang manggil gue buat ayo kesini gitu kan. Terus gue deketin, nggak lama dia nengok dengan tatapan tajam, nengok ke arah gue. Yang si cowoknya nih, yang laki-lakinya itu sosoknya gagah gitu kan, tegak, ya pokoknya berwibawa lah. Gue nggak tahu itu siapa gitu kan. Gue kok keren amat ini ya orang, siapa ya ini? Terus pas gue makin penasaran buat ngedeket ke dia, dia malah nengok balik ke gue. Pas gue nengok, terus aura dia kayak, ayolah sini gitu kan, ayolah sini ikut gitu kan. Sontak di otak gue, wah ini udah nggak wajar, ini udah nggak bisa dipositifkan lagi, udah nggak bisa dilogikakan lagi kan. Ini udah di luar nalar, masa ada kayak ginian di tempat kayak gini. Buru-buru gue lari kan, gue lari ke tenda, gue masuk, tutup tenda. Gue ngerinya dia nyamperin gitu kan, karena dia udah lihat keberadaan gue kan, udah nengok ke gue. Gue buru-buru, gue gemeter dalam tenda kan. Itu temen satu tenda gue tidur, si Revan, gue satu tenda sama Revan, si Bedel sama si Rapi. Jadi gue masuk, gue gemeter, bener-bener gemeter itu gue. Gue masuk tenda, nyamperin gak ya gitu kan dalam hati. Mudah-mudahan enggak. Gue baca-bacaan itu, yang gue bisa gue baca dah pokoknya. Ya alhamdulillahnya nggak ada nyamperin dia kan. Cuman cahayanya masih ada tuh dari dalam tenda, masih kelihatan gitu kan. Ternyata tempat tenda yang pertama gue bangun itu jalur mereka lewat. Dan si Rapi kekeh pengen pindah karena mungkin dia merasakan hal yang nggak enak mungkin ya.
Terus gue kekeh pengen di situ. Ya ternyata itu jalur yang dia lewatin. Tempat tenda pertama gue. Akhirnya gue tidur kayak merem-merem ayam gitu kan. Gue denger nih suara tenda, nyek. Ternyata si bedel keluar kan, dia mau pipis katanya. Terus nggak lama, pada keluar lah teman-teman gue pada bangun tuh. Pas gue lihat jam, kirain gue udah pagi kan. Lihat jam, masih jam 3. Jadi gue ngalamin kejadian itu jam 12 lewat. Oke. Jam 12 lewat. Gue tanya kenapa pada bangun jam 3 gitu kan. Ini masih lama buat ke pagi. Gue nggak bisa tidur, gelisah katanya gitu kan. Itu ketiga-tiganya ngomong kayak gitu teman-teman gue kan. Nggak bisa tidur gue, gelisah katanya. Nggak tahu kenapa ini. Padahal gue makan kenyang katanya kan. Ngopi udah, ngerokok udah ya kan. Tapi tetap aja nggak bisa tidur gue. Ya udahlah, mending kita ngopi aja kan gitu. Terus nggak lama teman satu tenda gue nih, dia kan belum keluar ya, keluarnya paling belakangan. Dia ngomong gini katanya, gue semalam kayak ada ngedenger yang naik lagi, suara langkah kaki yang naik lagi, cuman banyak kan katanya. Dalam hati nih, wah sial nih anak juga ngedenger nih kan. Terus gue di situ nggak ngomong apa-apa kan. Oh mana nggak ada juga, mungkin binatang gitu kan. Karena gue gak mau bikin suasana jadi panik kan. Si bedel nih temen gue satu lagi yang keluar pertama tuh. Iya gue kayak mimpi, tapi perasaan itu gue nggak mimpi. Gue kayak ngedenger suara langkah kaki di belakang tenda gue katanya gitu kan. Wah gokil ini pada ngedenger kata gue kan. Wah nggak satu orang doang nih yang denger kan. Ya udahlah gue nggak terlalu mikirin kan. Ya udah singkat cerita, kita ngopi sampai pagi tuh kan. Paginya kan jadi bukit itu tuh sebelahan sama bukit sebelah, Bukit Kabayan ya kan. Otomatis kalau pagi itu kelihatan betul tuh kan ada tenda banyak gitu kan. Ternyata pas gue pagi-pagi bangun lihat ke campground sebelah itu ramai. Sedangkan di tempat gue itu nggak ada satu tenda pun sama sekali. Cuma rombongan gue doang, 4 orang 2 tenda. Logikanya kenapa nggak pada kesini gitu kan? Dan umumnya tempat itu tuh nggak pernah sepi. Tapi kenapa pas gue naik itu jadi ya kayak nggak ada kehidupan. Yang biasanya warung-warung kayak jam 9 masih pada buka, ini nggak ada orang sama sekali, rumah pada nutup. Gue lihat tenda banyak banget kan. Gue ngomong nih sama si Rapi, Pi lihat itu, ih ramai katanya. Terus kenapa nggak ada yang kesini ya? Nggak tahu katanya gitu kan. Ya udahlah, gue nggak terlalu mempermasalahin itu kan. Ya udah kita jalan ke curugnya kan. Singkat cerita udah sampai nih curugnya kan. Jadi kan ini kan trek buat ke curug, ini curugnya ada di bawah kan. Curugnya ada di bawah. Jadi pas gue jalan ke bawah, gue ngeliat si ceweknya ada di air terjunnya. Tapi gue nggak ngomong lagi sama anak-anak ya, karena kan takut nanti dia pada lari atau gimana ya kan. Iya. Di tengah-tengah air terjun dia berdiri aja gini kan. Sosoknya itu sama kayak yang semalam, si cewek yang semalam yang di Kereta Kencana itu. Ya betul. Oke. Dia lagi diem aja begini. Ya udah kan gue nggak hiraukan, gue turun aja ke bawah. Terus udah sampai bawah, kita buka baju lah, prepare buat mandi lah gitu kan. Pas gue mandi udah nggak ada hilang dia. Gue mandi lah biasa berenang gitu kan. Itu ramai bang pas di curug itu? Oh, cuma berempat juga? Cuma berempat doang. Berarti yang ngecamp itu nggak ke curug ya? Enggak. Cuma ya udah camping aja gitu ya, yang lainnya tuh ya? Ya. Oke. Udah kan jadi kayak curug private gitu kan. Iya. Gue berenang, kita udah beres berenang, ya udahlah kita pulang yuk. Udah naik, kita packing beres. Sehabis itu ya udah kita pulang. Itu berjalan normal udah. Pas di rumah ini, gue sering kemana-mana gitu kan, sering naik gunung mana-mana. Cuman nggak pulang-pulang tuh nggak pernah sakit atau gimana gitu kan. Biarpun kecapean ya mungkin kayak gue butuh waktu cuma 1 hari buat nge-recovery badan gitu kan. Gue pulang sakit, nyokap nanya, lu kemarin dari mana gitu kan. Hah, dari mana? Ngecamp berapa malam? Soalnya gue nginep di rumah temanku dulu kan, cuman semalam. Oh, ya udah mungkin nyokap gue ini kan khawatir atau gimana gitu kan ya. Ya udahlah, gue sakit lumayan tuh ada 1 minggu. Ya biasanya gue kalau kemana-mana gue recovery badan cuma kayak sehari 2 hari lah. Di malam pertama gue kayak diikutin sosok yang cowok. Yang cowok di kereta itu? Ya, jadi kan ini tempat tidur gue. Jadi ini kayak gorden gitu kan. Si sosok cowok itu kayak ada di belakang gorden gue. Itu nampaknya jelas, cuman tapi kelihatan setengah doang. Dia berdiri aja gini, matanya sebelah ngeliatin ke gue. Kan kamar gue kayak di pinggir jalan gitu kan. Jadi otomatis suara motor, suara apa kedengeran kan yang di luar. Itu suara langkah kaki yang banyak ada lagi. Yang kayak di tempat kami itu? Ya, ada lagi. Sampai ke rumah gue, bruk 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 bruk
sama persis kayak yang di tempat camp. Gue mikir loh kok ini di sini gitu kan, apa salah gue berdoa gitu kan, pulangnya juga gue berdoa, terus salahnya gue di mana gitu kan. Udah dong jangan ganggu kan, udah mau gue lagi sakit gitu kan, diganggu sama yang kayak gitu, ya gue kesel dong. Iyalah. Badan gue lagi lemah nih, udah jangan diganggu gitu kan. Gue sampai kan ini carrier gue sampai gubuk-gubukin pakai apa, sapu lidi gitu. Carrier-nya? Oh, kayak ngusir gitu ya, zaman dulu kan gitu ya. Iya. Gue gubuk-gubukin, udah dong jangan di sini gitu kan. Ini bukan tempat lu, ini rumah gue gitu kan. Udah jangan ikut sampai sini. Terus udah hilang, baru gue bisa tidur nyenyakan. Malam kedua ada lagi bayangan yang cewek. Jadi kan kalau dari luar tuh kayak ada orang lewat kelihatan dari gorden gue kan. Jadi itu kelihatan bentukannya sama persis kayak yang di Kereta Kencana sama yang di air terjun. Si sosok cewek itu dia jalan pelan-pelan. Astagfirullah, ini apa lagi? Gue bilang gitu kan. Gue salah apa sih gitu kan? Udah dong cabut dong dari tempat gue. Ini bukan tempat lu. Ini tempat gue. Ini rumah gue. Kalau lu kemarin di sono ngeganggu gue, terus gue ngeliat lu, ya itu wajar, itu tempat lu gitu kan. Gue sampai ngomong sendiri malam-malam kan ke orang gitu. Yang hari ketiga sama si rombongan banyak itu, sama yang sosoknya nggak pakai baju, kaki 3/4. Cuman itu 3 orang, lihat 3 orang. Kok 3 hari begini kan, 3 kali begini digangguin kan. Gue di situ makin marah kan, sampai gue keluar. Mana lu gitu kan? Ini rumah gue, jangan ganggu-ganggu. Sampai tetangga gue keluar kan. Itu kenapa, kata si Fahri gitu kan? Kenapa? Udah nggak apa-apa udah. Lalu gue masuk lagi kan, gue kayak orang gila malam-malam keluar sambil marah-marah kan. Ya udah gue balik lagi tidur, ya udah tuh gue bisa tidur kan. Terus nggak lama, setelah 1 minggu gue sakit, gue WhatsApp nih teman-teman gue yang kemarin ngecamp kan. Gue pertama WhatsApp ke si Rapi. Kemarin pas ngecamp ngalamin kejadian janggal gak? Ya gue cuma itu sih katanya. Ngerasa kayak jalannya beda, nggak sampai-sampai. Kata si Rapi yang paling depan. Yang depan itu ya? Yang paling depan. Oh gitu, ya udah. Emang kenapa kata? Enggak, ke rumah gua aja. Gua mau cerita gitu kan. Gua WhatsApp ke Bedel, ke Repan sama kayak gitu kan. Ngalamin kejadian janggal gak? Iya, gua cuma gelisah doang pas malam itu sama ngedengar suara langkah kaki katanya gitu kan. Oh ya udah. Kenapa emang ke rumah gua sekarang gitu kan? Gua mau cerita. Pada ke rumah gua tuh bertiga kan. Gua ceritain sebenarnya gua kemarin pas ngecamp, lu ngedenger gak ada suara trekking pole jatuh? Iya ngedengar, cuman gue males mau keluar mau ngebenerin. Oh, berapa kali jatuhnya? 2 kali. Berarti bener kan? Emang trekking pole itu jatuh. Betul. Terus lu ngedenger gak suara gue keluar dari tenda? Iya, gue ngedenger. Cuman kirain gue lu mau kencing atau gimana, mau pipis atau gimana gitu kan? Ya udahlah, makanya gue biarin aja lah, nanti juga balik lagi gitu kan. Sebenarnya pas malam itu di atas tuh di tempat tenda kita yang pertama itu ada rombongan banyak banget. Dan di depannya ada 2 kereta kencana, yang satu cewek, yang satu cowok. Temen gue langsung pada, kenapa lu nggak bilang waktu itu gitu kan? Kalau dibilang malah langsung kelar dong. Ya gue bilang gitu. Kalau gue bilang pas di situ, wah udah lu pengen buru-buru pada pulang, balik, ya kan? Tenda udah ditinggalin, biarin aja udah ya. Mukanya langsung pada panik kan? Oh yang bener lu. Iya sih, gue ngedengar ada suara langkah kaki katanya malam-malam. Nah kan, gue dalam hati juga pas lu ngomong, kata gue, oh anjir nih orang ngedenger gitu kan. Besokannya gue coba ke guru gue kan, guru ngaji lah. Gue ceritalah soal yang kemarin gue ngalamin soal itu kan. Terus kata si guru gue, ya dia tuh kayak ada mau ngajak kamu, katanya mau ngajak kamu buat ke rombongan mereka gitu kan. Kamu mau diajak. Alhamdulillahnya kamu mau buat berpikir positif gitu kan. Kalau emang kamu percaya sama yang kayak gitu, mungkin kamu udah hilang. Mungkin kamu udah dibawa, sukma kamu udah dibawa mungkin gitu, kata guru gua. Itu di situ gua dimandiin kembang itu. Malam-malam jam 12 malam. Kembang? Iya. Kembang apa tuh? Kayak 7 rupa kayak? Iya, kayak gitu. Oh banyak lah ya, entah itu kembang apa lah ya. Soalnya katanya sosoknya itu masih penasaran ke gua. Oke. Gua juga nggak tahu kenapa penasaran gitu kenapa ke gue penasarannya, ada apa di diri gue gitu kan. Gue nggak paham soal itu kan. Ya coba nanti malam kesini. Ya udah gue malam kesana kan, berangkat gue ke pesantren tuh ke Kobong. Gue dimandi sambil dibaca-bacain kan. Gue dimandiin malam-malam. Udah gitu katanya yang 3 teman kamu ya sama katanya
suruh mandi kembang jam 12 malam katanya. Gue juga nggak tahu maksudnya apa ya. Ya gue jalanin aja gitu kan. Ya udah gue bilangin kan teman-teman gue, lu pada mandi kembang nanti jam 12 malam. Takutnya nanti mereka ngeganggu lu gitu kan, ngeganggu kalian. Ya udah jalanin aja. Itu saran dari guru gue. Terserah mau dijalanin terserah atau enggak, itu cuma saran kan. Singkat cerita, udah kan kita udah dimandiin kembang semua tuh. Katanya sosok itu mau bawa gue. Cuman alhamdulillahnya gue masih bisa berpikir positif bahwa itu di luar nalar. Makanya gue langsung cabut. Kalau enggak gue udah hilang. Nggak bisa podcast di sini. Iya. Nggak bisa ke sini mungkin. Nggak bisa ke sini. Nah, itu ya teman-teman semua cerita dari Bang Fahri nih ketika saat itu camping Bang ya. Iya. Camping di Curug Ciampea gitu ya. Mungkin ini menjadikan salah satu opsi misalkan teman-teman semua camping gitu kan, terus bosen dengan ya itu-itu aja gitu kan, ini bisa aja langsung Curug Ciampea. Ya misalkan nggak tahu, Maps kan udah canggih zaman sekarang ya. Nggak tahu, tanya ke orang pasti ditunjukin arahnya. Apalagi itu kan tempat wisata, pasti orang banyak tahu lah gitu kan. Nah, ini kan Curug Ciampea itu berarti daerah Bogor ya? Daerah Bogor. Pamijahan bukan sih, bukan ya? Ya masih masuk Pamijahan. Pamijahan masih ya? Oke. Nah, itu kan jarang-jarang, maksudnya dalam artian camping tuh kayak kita bener-bener nulis gitu Bang ya? Biasanya kan kalau wisata nih ya, tiket udah sekedar udah terserah lo mau asal dari mana, alamat mana gitu kan. Ini kan prosedur yang sangat bagus lah dalam artian, dalam takutnya amit-amit ya, amit-amit. Misalkan ada salah satu pihak keluarga nanyain gitu kan, tahu nih, oh anak gue kesini kan kayak gitu kan. Oke, tapi itu cara ini cakep banget lah, Curug Ciampea ya gitu. Nah, terus kemudian ini kan masalah camping ini Bang ya kan. Wah, pasti nih terutama kalau mungkin teman-teman semua yang suka naik gunung terus cuaca yang lagi nggak memungkinkan, camping aja lah. Iya. Pasti itu, ya kan? Pasti itu. Yang sebenarnya kangennya tuh masak sama tidur tenda. Iya gak sih? Masak-masak gitu, terus tidur tenda, nyantai, ngerokok. Itu yang dikangenin sebenarnya Bang ya. Kangen vibes-nya aja. Vibes-nya gitu, bongkar tenda. Pokoknya itu kalau cuaca nggak memungkinkan, apalagi kalau sekarang kan lagi musim hujan. Jangan, ya silakan aja sih, tapi kan alangkah baiknya menunda, ada opsi lain camping. Apalagi camping bikin tenda hujan lebih enak tuh. Lebih syahdu gitu kan. Oke, apalagi sama cewek. Jangan dong, jangan gitu. Itu hanya bercandaan aja. Nah, oke Bang. Itu kan saat itu ketika camping ya. Ketika camping itu kan berempat tuh. Berempat yang dimana yang memang udah kenal dari dulu. Nama kenal dari dulu kan saling sama tahu gitu ya. Beda sama halnya yang mungkin baru kenal. Iya, betul. Dari media sosial atau sosial media gitu, atau dari entah manapun itu. Kan udah tahu tandeman nih gitu kan, maksudnya tandeman nih gitu, sohiban. Nah, terus kan agendain camping Bang ya. Agendain camping ke tempat yang dimana emang saat itu Bang Fahri udah pernah ke situ. Bahkan sering, bukan pernah lagi, sering. Kenapa sering? Ya karena selain dekat ya, karena aksesnya mudah gitu kan, karena treknya nggak terlalu jauh, tempatnya enak gitu kan. Oke, karena gitu. Itu ya pengen ke situ lagi, pengen ke situ lagi. Oke, berarti tiap tahun pasti ke situ dong? Ya pasti ke situ. Bahkan mungkin beberapa bulan sekali kali ya? Ya paling 3 bulan sekali. 3 bulan sekali, buat nge-refresh otak gitu ya. Oke, nah ini kan perjalanan saat itu ketika nyampe di kayak registrasi lah ya, kita bayar tiketing, itu kan orangnya nggak ada nih Bang? Nggak ada. Orang nggak ada. Nah, mungkin kalau misalkan Bang Fahri mohon maaf bandel gitu ya. Ngapain udah mumpung nggak ada, cabut langsung. Iya dong. Memaksakan terus orang yang petugasnya nggak tahu, tiba-tiba ada yang nuntut atau gimana kan repot. Tapi untungnya tadi, orangnya nggak ada nih, kita mending ke bukit sebelah aja. Nah kan gitu ya. Ketika pas mau cabut ternyata datang tuh, untungnya tuh masih rezeki tuh, kan? Masih rezeki berarti. Nah kalau boleh tahu Bang, masih ingat Bang, harga tiket masuknya saat itu berapa sih? Harga tiket 15.000, 25 ada? 15.000 satu orang. 15.000, masih kejangkau.
Iya kan? Parkirnya 5.000, jadi 20.000. 20.000 per orang. Per orang. Belum termasuk logistik. Ya. Nah, logistik terserah mau makan mie silakan, ya kan? Itu fleksibel Ya, aja lah. Yang penting 20.000 itu udah termasuk tiketing sama parkir, belum termasuk bensin. Kalau Ya. bensin ngelunjak juga 20.000 sama bensin, ya kan? Ya benar-benar. Iya kan? Itu sangat terjangkau lah maksudnya Ya, dalam benar-benar. artian kita pengen seneng-seneng atau kita lagi apa healing Kalau ya. kayak kata anak sekarang, Karena sekarang healing dengan budget yang minim dan nggak terlalu jauh Ya, kan gitu kan, itu merupakan opsi banget tuh. Ya. Ketimbang kita jauh-jauh terus capek di jalan Nah, ya kan, benar. itu kan lamanya di tempat camp Ya. ketimbang di perjalanan Ya, naik motor ya, itu ya. Nah, kita bahas agak ke horor dikit nih Bang, ya kan. Saat itu kan Bang Fahri perjalanannya habis maghrib Habis atau maghrib lah ya. ya. Oke, sekitar berarti kan range-nya waktu kan antara jam 6 atau nggak setengah 7 tuh, Nah, ya ya, kan? ya, ya. Setengah 7. Yang dimana karena Bang Fahri sering ke situ, Ya. udah tahu kan estimasi waktu. Nah, ya. udah 30 tahu. menit tuh. Ya. Paling lama banget saat itu selain kejadian ini Bang ya. Ya. Berapa menit? Paling yang 40 menitan. Paling gitu. lama banget Paling tuh ya. lama banget. Tapi Paling ini lambat speednya. Paling lambat tuh ya. Ya. Tapi ini dikali 2 tuh bisa. Bisa dikali Iya 2. kan? Dikali 3 malah. Kali Kan 3, sejam setengah. Sejam setengah. Benar-benar. Oke. Sejam setengah. Dan itu yang anehnya benar juga sih kata Bang Fahri. Itu kan tempatnya kan nggak jauh dari pemukiman Nah, warga. ya. Otomatis kalau dari abis maghrib ketika perjalanan itu kan harusnya dengar azan isya ya. Ya, benar. Itu kan tapi nggak sama sekali. Nggak sama sekali, nggak ada suara azan sama sekali. Biasa kan kalau kampung dimanapun itu ya, Ya, di ya. gunung mana Ya. kayak pasti terdapat sebuah musola. Nah, iya benar. Pasti kan apalagi isya gitu Iya, kan iya. pasti azan Pasti dong azan, gitu kan. ya. Ini nggak dengar sama sekali. Nggak ada sama sekali. Berarti yang tanya-tanya besar adalah siapa yang belakang itu? Nah, Ya. iya. Iya kan yang baru naik ya, Ya, ya. bukan di tempat camp nih. Bukan. Itu siapa ya? Nah, seingat Bang Fahri, suaranya kayak berapa orang sih? Perkiraan aja. Perkiraan kayak 3-4 orang langkahnya. Oh, berarti kayak sekelompok kecil ya? Kelompok kecil gitu. Cuma suara langkah kaki tok. Iya. Nggak ada obrolan-obrolan. Nggak ada. Soalnya kan gini Bang, kalau malam hari kan bete juga ngobrol ya. Nah, iya. Iya nggak sih? Iya. Ngapain diem jalan? Nah, logikanya distract kan begitu. gitu logikanya. Ya itu biarin lah siapa kayak Nah. gitu kan, gaib ya biarkan itu misteri gitu Ya. kan. Kita yang tidak menerka-nerka, ya yang penting yang tadi kan udah positive thinking. Iya. Tadi kan kata base campnya nggak ada orang. Iya, Tadi betul. karena dengar suara kayak langkah kaki, oh ini barengan nih, Iya, seneng iya, dong benar, gitu iya. kan. Nah, oke lanjut lagi Bang. Ketika saat perjalanan lagi nih Bang, itu kan ada sebuah kayak apa ya, ngelihat bapak-bapak atau apalah atau kakek atau apalah, yang penting laki-laki Iya, gitu ya, laki-laki. laki-laki cowok gitu. Itu kan pakaiannya kayak, aduh, lagi gini Bang. Lagi gini nunduk, posisinya tegak dia. Itu Bang, dia duduk atau diri? Berdiri. Berdiri. Di sebelah mana dari Bang Fahri jalan ke atas tuh? Sebelah kiri. Kan kiri kanan tuh pohon bambu. Bambu. Dia di sebelah kiri adanya. Nah, kan biasanya kalau tempat berdiri biasanya ada sebuah tanah lapang yang agak gitu ya. Iya. Itu yang saya lihat Bang Fahri itu benar-benar di sela-sela bambu atau memang Enggak, dia di depan pohon bambunya. Oh. Jadi jelas banget. Kirain gue itu di belakangnya atau mungkin di tengah gitu loh. Enggak. Dia di depannya. Makanya gua nggak bisa ngelogikainnya karena itu jelas. Iya ya. Nah misalkan orang Bang ya, Ya. misalkan orang ketika ada orang lewat pasti ditegur, sapa, Ya. ngobrol, Ya. itu diem aja. Diam aja. Dan merem ya pasti. Ya? Merem dia nunduk ke bawah. Dia cuma nunduk aja ketika rombongan abang tuh lewat. Iya, nunduk aja. Berarti kayak seakan-akan ya bukan Iya. ya orang logika ya logikanya. Iya, kalau gitu kita kan. main logika Main gitu logika ya. kan kalau logika kan dimanapun apalagi di tengah hutan Iya. gitu kan, bukan di hutan dimanapun lah Iya. malam-malam sendirian kan ngapain? Ya, ngapain gitu kan. Kecuali lagi beraktivitas, Ya, ngarit, iya. oke. Ini kan begini kan nggak make sense gitu. gitu. Oke, nah kemudian kan tadi mungkin pasti karena sering Bang Fahri ke tempat camp itu pasti Iya. punya spot favorit. Bang. Iya. Pasti dong. Ketika bawa temen, di sini aja nak. Nah, iya. Di sini aja nak. Iya. Soalnya kan sering Iya. atau mungkin pernah gitu Iya. ya. Nah, satu kan saat malam itu kayak ada suara langkah kaki juga nih Bang. Iya. Tapi kan kayak lebih banyak daripada ketika nge-track. Iya. Berkali-kali lipat banyak. Berkali lipat. Nah, perasaan Bang Fahri ketika saat pertama kali ngelihat itu rombongan dalam tanda kutip begitu ya. Iya. Kayak gimana Bang? Ya pertamanya nggak mikir bahwa itu rombongan gaib atau gimana.
ya masih mikir positif aja, mungkin itu orang-orang situ yang mau ngapain kayak di atas gitu kan, yang mau ada acara apa gitu di atas, warga situ kan. Terus pas dideketin kok pakaiannya aneh. Oh. Sama persis kayak yang di belakang, yang di pas di track itu loh. Sama persis pakaiannya. Oke. Oh, yang itu ya. Ya. Nah, itu kan misalkan logika lagi nih Bang, Kita main logika lagi nih. Itu kan tadi Bang Fahri kayak, oh ini mungkin warga sini yang mungkin nggak tahu ngapain, tapi kan itu posisi malam jam 12-an ya. Iya. Kan gitu kan. Iya. Warga kan ya biasa apalagi di kampung ya, jam 8 pun udah nggak ada yang keluar. Udah sepi. Gitu udah sepi, dan ini apalagi segerombolan kayak seakan-akan satu kampung. Nah, kan kayak gitu ya. Oke, tapi yang benar-benar Bang Fahri masih inget deh dari semua gerombolan itu, apa yang benar-benar dia tuh mendominasi gitu? Sosok apa yang kira-kira ini kayaknya ini dia nih kayak kepalanya nih gitu? Si sosok laki-laki sih. Laki-laki. Si Berarti yang di kereta kencana yang itu. di kereta kencana, benar. Logikanya gini, kan saya cowok, otomatis tertarik ke yang cewek dong. Ini nggak tertarik sama sekali ke yang cewek, malah tertarik sama yang cowok. Tapi cewek cakep kan? Cowoknya cakep banget, ceweknya cakep banget. Cowoknya kayak berwibawa gitu Berwibawa, ya. gagah gitu kan. Nah, ini gue belum punya gambaran cowoknya tuh kayak dalam artian pakai baju juga atau memang setengah dada gitu Bang? Setengah dada dia, nggak pakai pakaian. Ya ininya kayak pakai kain sarung gitu. Oh, berarti kayak zaman dulu banget dong. Iya. Ini kepalanya kayak pakai apa, belangkon, tapi bukan kayak belangkon ya. Kayak gitu. Oh, kayak kalau gitu. kita nonton waktu dulu kecil kan nih, ada film-film apa namanya? Yang di TV-TV itu. Nah, entah itu apalah gitu, kayak gitu ya. Di sini ada betul, kan kayak gitu ya. Betul. Terus ada apanya itu sambil naik kuda. Iya, betul. Oh. Dan gua nggak tahu itu sosok siapa. Nah, berarti kan posisi cowok sama ceweknya ini kan kayak kepisah dong. Iya. Cowoknya kan ngendarain ya. Iya. Ceweknya kayak di sebuah tempat yang berarti kayak gini aja tuh. Iya. Oh, Gitu. oke. Nah, Abang Fahri ngeliat kayak semacam kuda di situ. Iya. Kuda, bentuk kuda gitu. Hewan kuda benar. Berapa? Perkiraan berapa kuda yang di situ yang ditarik sama itu? 2 kuda. Oh, kanan kiri doang. Kanan kiri. Oh, oke. Dan ceweknya itu masih inget gak Bang? Ini kayak ini aja pakaiannya tuh kayak gimana sih? Oh, warnanya apa? Warnanya kayak coklat atau mungkin hijau kan biasanya kayak gitu tuh. Warnanya putih sih, putih. Pakaiannya putih. Itu yang cewek doang yang putih. Yang cewek. Berarti kayak kontras sendiri ya. Banget ya. Si cewek itu ya. Dan di air terjun pun sama. Sama. Putih juga. Sama. Di rumah pun sama. Sama. Sosok itu juga. Kira-kira kenapa kok? Tadi juga sempat Bang Fahri, nih ada apa nih diri gue kayak gitu ya kan? Gitu kan. Itu wajar lah, manusiawi lah gitu kan. Tadi Bang Fahri udah baca doa, udah izin juga keluarga, kan gitu kan. Oke. Nah, ternyata ketika bangun nih Bang, bangun kan, oh banyak loh tenda-tenda sono. Nah, iya. Kenapa nggak di sini gitu kan? Kenapa numpuk di sana? Biasanya kalau di sini rame, di sana rame gitu kan. Itu umumnya kan. Kenapa di sini cuma ada rombongan gua doang gitu kan? Kayak seolah-olah tempat ini tuh kayak disepiin. Oh, kayak gitu. Kayak mungkin ini ada acara gue nih, jangan di sini deh. Kalau logika gue sih gitu. Kayak mungkin gitu ya. Malam ini ada acara, mungkin nanti kampung ini gue sepiin, gue bikin kayak gimana rupanya gitu kan, biar orang-orang nggak ke sini. Nah, ini rombongan kenapa bandel, masih masuk ke atas gitu. Kayak dalam artian gue mau arak-arakan, lo malah nutupin jalanan gue loh. Kayak gitu kali ya. Cocok kok. Logikanya kita main kayak logika. Gitu. Iya. Kayak gitu lo. Gue ini jalan gue nih, kereta gue mau gimana nih kan, kata kencananya. Lo malah tenda lo di sini lagi pakai flashlight lagi kan gitu kan. Kalau orangnya gitu ya. Oh, tapi nggak kapok Bang ya ke situ Bang? Enggak sih, enggak. Justru itu merupakan tempat favorit kali ya? Tempat favorit ya. Nah, ketika malam itu Bang, itu bahas flashback lagi tuh malam itu kan ketika pagi itu kayak, bukan kayak tapi emang ada beberapa tenda ya. Malamnya masih denger tenda-tenda itu nggak Bang? Enggak. Kayak hening? Hening. Sehening-heningnya kayak cuman suara jangkrik. Tapi Abang lihat lampu-lampu tenda itu? Enggak. Kayak ditutupin gitu berarti ya? Logikanya kan begitu. Kayak kita kayak malam kok kayaknya kita sendirian, tapi pas lagi kok ada. Nah, anehnya di situ. Ya, otomatis kan misalnya malam nih di bukit sebelah ada tenda, otomatis ada lampu-lampu. Iya dong, apalagi malam pasti dong. Pasti gitu kontras kan warnanya. Betul. Kan? Ini nggak ada sama sekali. Oke, dan tadi kan pulang itu juga kan sempet ke gurunya Bang Fahri ya.
bahwasanya kan sempet ya cerita lah ya. gitu, begini Ya, ya kayak tadi ceritain lah Ya. gitu kan. Ketika pertama kali Bang Fahri denger kata guru tersebut nih, apa perasaan Bang Fahri? Ya kaget aja karena seumur hidup saya nggak pernah gitu kan ngelihat sosoknya kayak gitu. Berarti baru pertama kali? Baru pertama kali. Naik gunung pun juga nggak merasakan? Nggak merasakan. Justru malah tempat camping ya? Nah, ya itu. Iya kan? Kan ya. biasanya kalau pendaki-pendaki itu ketika naik gunung, wah ngalamin apa? Nah, ya. Camping biasa Ya. aja namanya fun, tapi Ya. ini kebalik nih. Kebalik. Berarti kan ada something nih, Nah, ada apa? Di ada. tempat itu mungkin Mungkin, gitu kan. Namanya kita gaib kan, kita juga nggak bisa ngobrol sama Nggak gaib bisa, kan iya. gitu. Tapi nggak ada sepatah kata pun dari sosok-sosok tersebut. Nggak ada. Dan yang bikin gue tadi agak melongo tuh yang cowok itu Bang ketika ngelirik kan. Set. Yang tadi Bang Ya. Fahri kayak ada tertarikan, Iya. Kayak seolah-olah tuh dia kayak ada manggil gitu ya. gitu. Ayo ikut sini gitu kan. Auranya Auranya. ya. Oh, Auranya kayak oke. aura manggil gitu. Ayo sini ikut. Tapi Sini untungnya ikut. enggak. Untungnya gue langsung mikir, wah ini udah nggak bener nih. Oh, ini bukan orang nih. Nah iya, masa jam segini ada kayak rombongan gini, apaan sih nih? Iya. Gue langsung lari kan. Oh, oke. Nah, tapi yang mungkin teman-teman semua tahu tentang legenda Curug Jampe, silakan komentar Ya, mungkin ya. ya. Biar Ya, kita boleh. tahu, oh ternyata mungkin yang dilihat Bang Fahri itu kayak leluhur atau Nah, apalah gitu kan. Bukan sosok-sosok yang mungkin mengganggu atau apalah, kita nggak ada yang tahu kan Ya. masalah itu mah. Gitu kan. Yang penting kita tetap positive thinking Nah, Bang ya, ya, tadi ya. benar. Positive thinking, mensugestikan kalau itu bukan gaib, karena yang kalau gaib itu kan kalau pikiran kita udah kacau dia malah makin jadi Malah tuh. makin jadi. Iya Bang Ya, ya. benar, Tadi untungnya tadi positif tuh, Iya. ya kan. Nah, saat itu berarti dimandiin kembang ya ketika Iya, iya. pulang itu. Iya. Nah, baru pertama kali gak Bang? Baru pertama kali. Main kembang. Iya. Apa kayak gimana ya, kayak vibes mandiin kembang kan kayaknya Rada merinding iya gak sih? gitu. Iya gak sih? Rada Kayaknya creepy. gue gimana gitu, soalnya mandi kembang Bang, Nah, bukan iya. mandi biasa atau Biasa, mandi ya. susu atau Iya. di bed apa tuh Iya. kayak gitu tuh. Ya, di bathtub gitu. Bathtub gitu, tapi nggak di bathtub ya? Enggak. Oh enggak. Kirain Jadi bathtub. gue kayak anak kecil gitu dibandiin, gue jongkok gitu kan. Tetap pakai baju. Tetap pakai baju. Kenapa nggak lepas baju? Nggak tahu tuh. Disuruhnya masih pakai. Oh my god. Aduh, makanya habis mandi hujan yang bener. Ya mungkin. Iya. Berarti itu keempat-empatnya Bang ya. Iya, iya. Tapi setelah itu kan alhamdulillah tuh Alhamdulillah. nggak ada gangguan apa-apa lagi. apa-apa sampai Iya. akhirnya sekarang nih nggak Iya. masalah lah Nggak ya. masalah. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau yang dialami oleh Bang Fahri menjadikan batas untuk nggak mau naik gunung lagi Iya, kan gitu enggak ya, lah. nggak mau camping lagi, iya. enggak, tapi justru ya udahlah, Ya udah. biarkan gaib ya gaib Iya. aja udah gitu Iya. kan, yang penting gue lo Nah, kan benar, gitu iya, Bang ya. benar. Oke. Nah. Oke Bang, sebelum ditutup nih Bang videonya, mungkin Bang Fahri punya pesan nggak untuk teman-teman semua yang suka naik gunung, mungkin untuk teman-teman semua yang mau camping gitu. Jadi pesan gue gini, kalau kalian mau ngecamp atau mau naik gunung, utamakan izin sama keluarga, berdoa pas berangkat, dan turun. Udah gitu aja. Oke, yang penting izin Izin sama keluarga, sama orang tua sama orang tua lah. terutama. Sama orang tua kabarin misalkan. Iya. Saya berangkat hari ini, turun hari ini, kemungkinan nyampe rumah hari ini, Nah, kan gitu. iya. Biar pihak keluarga juga nggak nyari-nyari, Nah, nggak pikiran-pikiran yang aneh-aneh gitu Bang. Ya. Benar-benar. Selain itu juga, yang tadi seperti biasa lah, mungkin teman-teman sama sudah paham ya perlengkapan gitu Iya. Bang. Ya. Terus juga ya turunnya juga ketika kita naik berempat ya turun juga berempat. Iya, benar. Jangan berlima. Kalau Iya. berlima tuh siapa? Siapa Bang? satu lagi, Iya kan? iya kan? Apalagi kalau misalkan naik berempat turun bertiga, wah hilang teman hilang gitu. satu lagi. Kemana Iya kan? nih? Yang penting naik 4 turun 4, naik 2 turun 2, Nah, gitu iya. aja. Dan sampah juga harus kita bawa Kita turun. bawa lagi, iya, benar. Jangan cuma teman kita aja yang Ya. bawa turun, ya kan? Terus ada lagi, Bang gue sampah gue bawa turun tapi teman gue nggak gue bawa turun. Nah, nggak juga Nggak gitu juga. Pokoknya semua yang teman-teman bawa ya bawa turun lagi, Iya, termasuk iya. tadi sampah, teman kita, tanggung jawab terhadap lingkungan Iya, kan gitu benar, Bang, benar, dan benar. juga administrasi juga, Iya. gitu kan. Kalau nggak ada orangnya tunggu, Iya. kalau misalnya ditunggu udah lama, ya udah pindah haluan atau Iya, gimana. iya, benar-benar. Jangan sekali menerobos Iya. atau apalah bahasanya biar nggak bayar, biar Iya. cepet sampai kan gitu namanya. Ya manusiawi lah Iya, gitu. benar-benar. Oknum beberapa orang mungkin ada kepikiran hal-hal itu, Iya. mengambil kesempatan dalam persempitan gitu Bang ya. Cuman Oke. nggak pantut dicontoh yang kayak gitu ya. Jangan dipanggil. Iya, oke. Nah, Bang sekali lagi terima kasih banyak Iya, Bang ya. siap, Udah jauh-jauh dari
Kabupaten Bogor, lebih tepatnya di Lewiliang Ya. gitu kan. Misalkan teman-teman semua yang manik Gunung Salak terus pulang mau mampir-mampir, mau ngopi-ngopi Ya, juga ngopi. silakan dulu. Boleh, silahkan, Gitu silahkan. kan. Bang, gimana cara kontaknya nih Bang? Gue pengen mampir ke Instagram. Ya, Instagramnya apa Bang? Instagramnya @fahriwj. WJ. WJ itu apa Bang? Panggilan. Wedang jahe. Panggilan. Oh, kirain. Oh, panggilannya emang WJ. Iya, iya, iya. W-E-J-E. Iya. Oh, WJ, Iya. bukan W sama J ya? Bukan. Berarti Fahri wedang jahe. Oke, linknya ada di bawah video. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Fahri ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian gunung ataupun camping di tempat dimanapun itu. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Abang. Alhamdulillah. Bungkus. Thank you.